syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya hingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti acara sosialisasi kegiatan PMMP magang program magang mahasiswa bersertifikat yang akan diselenggarakan di batch 1 ini, dan kami berharap gitu ya, banyak mahasiswa yang kalau saya lihat di sini partisipannya ada 156, maka kami berharap bahwa mudah-mudahan 156 ini semuanya bisa diterima seperti itu sehingga tidak bingung-bingung lagi untuk mencari tempat magang. Dan kami juga berharap bahwa dari mahasiswa yang magang itu nanti ada yang di tempatnya magang ya. Jadi tunjukkan kemampuan kalian dari sisi akademis dan kebaikan kalian dari sisi attitude ya, karena pintar saja itu tidak cukup. Yang penting juga adalah soft skill ya, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam menghargai orang, kemampuan dalam menganalisis dan lain sebagainya. Nah, itu tunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki sopan santun, yang bisa dipilih untuk menjadi bagian dari BUMN yang menawarkan atau yang mengajak kalian magang. Dan saya yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang mampu untuk meraih itu. Jadi selamat bergabung di sosialisasi PMMP ini. Seperti tadi saya harapan kami bahwa semuanya bisa terpilih dan semuanya bisa magang di BUMN ini. Itu saja dari saya. Tetap semangat, sehat selalu, selalu sukses, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Untuk selanjutnya, selamat datang kepada Ibu Pembantu Direktur 4, Bu Ratih, yang sebelumnya memegang program PMMB ini. Kepada Ibu Ratih, kami persilakan untuk memberikan 1-2 patah kata. Monggo Bu Ratih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswaku. Untuk kegiatan PMMB ini, saya sampaikan beberapa hal aja ya, karena suaranya masih belum terdengar, Bu Ratih. Halo, halo. Halo. Iya, sudah Bu, sudah terdengar. Oh ya sudah. Ya, sudah ya. Ya, baik. Untuk kegiatan PMMB ini, saya sampaikan beberapa hal ya. Mohon maaf. Mbak Merita dengar suara saya? Mbak Merita. Oh iya, sudah. Oh iya. Ya, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengenai PIC dari PMMB ini. Ini nanti transisi dari saya ke Ibu Anissa, begitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bu Anissa. Tanya ke saya juga boleh, tetapi tidak untuk mengulang pertanyaan yang sudah pernah didiskusikan di sosialisasi ya. Jadi nanti sosialisasi ini akan direkam begitu. Kemudian ini belum direkam ya Bu Anissa ya. Monggo bisa dimulai untuk sudah direkam Bu. Sudah ya. Nanti akan kami upload, memang tidak live streaming ya. Tapi kami upload di YouTube. Jadi untuk dibuka sampai dengan tanggal 30 Januari. Jadi setelah tanggal itu akan kita unlisted ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Sebenarnya program PMMB ini sama seperti yang periode-periode sebelumnya ya. Untuk hal yang penting ini adalah yang kedua yang saya sampaikan, bahwa pelaksanaannya ini mungkin akan terlambat sedikit karena untuk batch yang ini batch ke-1 ya. Untuk batch yang kedua yang kemarin itu masih belum selesai. Jadi kemungkinan kita akan ada start yang lebih lambat daripada yang tahun sebelumnya ya, yang sama-sama semester genap. Mungkin nanti baru Maret ya, bahkan bisa juga April. Jadi untuk situasi yang seperti ini mungkin akan sulit karena semester kita akan dimulai segera, jadi lebih awal dari PMMB. Cuman kita upayakan ya, tidak apa-apa karena kebetulan mahasiswa semuanya akan berada di tingkat akhir ya, yang kita harapkan di semester 6 atau 8. Jadi mudah-mudahan memang sudah tidak ada kuliah, sehingga meskipun PMMB ini mulainya terlambat, tidak terlalu mengganggu perkuliahan mahasiswa. Gitu ya.
Kemudian yang ketiga, untuk prosedurnya itu masih sama. Jadi kita tidak bisa memilih nama BUMN-nya. Selalu seperti itu setiap tahun ya. Kita cuman bisa daftar sesuai dengan atau gini ya. Mungkin tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Sari bahwa ada sistem yang kita gunakan saat ini untuk mendaftar PMMB. Nah, dari sistem ini kita mulai tahun ini bisa melihat nama kota di mana formasi itu berada dan jumlah formasinya. Jadi yang selama ini yang saya terima dari kementerian itu ada kuota untuk setiap kota. Cuman karena kami tidak bisa mensosialisasikan atau berkomunikasi dengan mahasiswa untuk kota-kota yang diinginkan, saya cuma memberikan pilihan ingin di Jawa, luar Jawa, atau di kota mana prioritas 1, 2, 3. Tapi dengan adanya sistem yang mulai diterapkan tahun ini, kita akan lebih mudah, jadi mahasiswa bisa langsung memilih kotanya, tapi hanya bisa satu ya. Hanya bisa satu memilih kota yang diinginkan, dan kami tuliskan untuk semua kota yang ada di Indonesia, barangkali mahasiswa ingin magang di luar Jawa juga tersedia posisinya seperti itu. Tetapi hal ini tidak menjamin mahasiswa diterima di kota itu ya, karena kan yang mendaftar di kota itu banyak, bukan cuma mahasiswa dari Polinema, tapi juga dari kampus lain, begitu ya. Jadi jangan terlalu tinggi pengharapannya untuk dapat diterima di kota-kota yang populer seperti Surabaya, Malang, begitu ya. Itu pasti banyak kebutuhan dan juga banyak, pasti banyak peminatnya juga, begitu ya. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk pengakuan SKS ini nanti mungkin akan lebih fleksibel daripada tahun sebelumnya ya, karena program ini sudah mulai dikenal sudah ada program juga oleh kementerian dan sudah mulai dikenal juga secara luas di kampus kita, sehingga kita upayakan supaya bisa konversi SKS seperti itu ya untuk Merdeka Belajar. Untuk tahapan-tahapan PMMB-nya sama seperti proses sebelumnya, kecuali untuk sistemnya. Jadi setelah ini Bu Anissa akan menjelaskan lebih detail untuk pelaksanaan pendaftarannya. Terima kasih untuk mahasiswa dan untuk panitia. Tetap semangat selalu untuk mahasiswaku. Selamat mengikuti sosialisasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke saya langsung, bisa personal chat atau bisa langsung di chatting. Nanti bisa juga bertanya secara lisan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati. Jadi penjelasan dari Bu Rati sudah sangat jelas. Saya hanya menjelaskan teknisnya saja untuk program PMMB ini. Jadi kenapa sih kita kan pengen tahu nih kenapa tuh ada program PMMB. Jadi adapun latar belakangnya itu ada beberapa masalah yang diidentifikasi oleh kementerian bahwa mahasiswa itu selama ini sulit untuk mencari tempat magang, kemudian minimnya supervisi, kemudian ini yang paling penting tidak selarasnya durasi dan waktu magang, di mana hal ini saat ini difasilitasi oleh kementerian melalui perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi diberi kewenangan untuk mengkonversi 20 SKS waktu magang. Kenapa kok 20? Karena jangka waktunya 6 bulan. Kemudian bisa dikonversi sehingga mahasiswa itu pada hakikatnya boleh nih magang tanpa harus kuliah. Kira-kira begitu ya berarti nggih? Kemudian setelah itu mahasiswa bisa mengikuti salah satu program ini, yaitu program PMMB. Adapun landasan hukumnya, ada 7 landasan hukum atas penyelenggaraan PMMB ini. Nah, ini sekilas tentang PMMB, bahwa PMMB ini akan diadakan melalui FHCI. Jadi nanti ini kan programnya digagas oleh Kementerian BUMN dan FHCI, di mana kita melakukan atau menyediakan data. Sebenarnya mahasiswa itu yang kepengen magang di BUMN itu berapa, kemudian BUMN kebutuhan datanya berapa, itu di-match-kan oleh sistem, sehingga kita seperti yang diutarakan Bu Rati tadi, kita sebenarnya tidak bisa memilih perusahaannya, tetapi kita bisa memilih daerah di mana kita akan magang, seperti itu. Kemudian setelah pelaksanaan PMMB selama 6 bulan, mahasiswa akan diberikan sertifikat industri.
Nah, ini sekilas tentang PMMB bahwa ada 354 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah melakukan MOU dengan FHCI dan ada sekitar 150 perusahaan yang bersedia untuk ditempati sebagai tempat magang mahasiswa seluruh Indonesia seperti itu. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian apa yang harus diutamakan di dalam pelaksanaan PMMB. Jadi kalau kalian nanti keterima, sebenarnya ada 6 attitude yang harus kalian angkat di sini, yaitu akhlak. Yang pertama amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana ke-6 hal ini yang dibutuhkan mahasiswa saat ini untuk memasuki dunia kerja. Jadi selain hard skill juga diutamakan soft skill-nya bagaimana. Kemudian kita juga harus learn, grow, dan berkontribute untuk perusahaan. Jadi kita harus komit nih. Kalau kita udah keterima, kita harus tetap belajar, tetap bertumbuh, dan berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Sekaligus kan kalian juga membawa nama Politeknik Negeri Malang. Sehingga kita harus menunjukkan dedikasi ketika kita keterima di perusahaan tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat PMMB ini untuk mahasiswa? Ini yang sering diincar oleh mahasiswa yaitu poin 6 ini. Dia mendapatkan uang saku. Karena mahasiswa magang industri secara ketentuan dari FHCI dan BUMN ini, mahasiswa dapat uang saku minimal 1,6 juta. Tapi ini juga syarat dan ketentuan berlaku ya, apalagi kondisi pandemi seperti saat ini. Kemudian pengalaman dari batch-batch sebelumnya, uang saku ini didapatkan 50%. Jadi tergantung perusahaannya bagaimana dia menyikapi, apakah WFO, apakah WFH, dan ini kalian harus komit nanti ketika kalian sudah keterima di perusahaan tersebut. Nah, ini alurnya. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa join di program PMMB ini? Yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus mengupload kebutuhan-kebutuhan atau persyaratannya yang kebetulan di Politeknik Negeri Malang sudah disediakan di SIM magang. Nanti kita akan simulasi bersama-sama di SIM magang tersebut. Kemudian sebenarnya BUMN dan PTN ini sama-sama mengupload. Yang BUMN mengupload kebutuhan, yang kita PTN mengupload ketersediaan. Kemudian di match up oleh sistem nanti, sehingga jadi sistem itulah yang akan menyeleksi mahasiswa. Di situ bahkan tidak ada informasi terkait dia berasal dari perguruan tinggi mana, kemudian namanya siapa, itu juga tidak ada informasi di situ. Jadi benar-benar yang mematch up-kan nanti adalah sistem. Kemudian setelah keluar nama-nama yang muncul setelah match nih antara kebutuhan dan ketersediaan, kemudian namanya muncul, kalian mahasiswa bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu PKS, kemudian on-job training, dan terakhir sertifikasi, di mana sebelum mendapatkan sertifikat ini kalian OJT selama 6 bulan itu tentunya ada beberapa pelaporan dan evaluasi yang harus kalian penuhi, baik untuk memenuhi dari sisi BUMN-nya maupun dari sisi kampusnya, seperti itu. Nah, ini yang harus mahasiswa lakukan, mahasiswa mendaftar dan melengkapi persyaratannya yang ada di SIM magang. Nah, apa saja syaratnya? Ini yang paling penting. Jadi ada persyaratan umum, yaitu mahasiswa yang mendaftar adalah mahasiswa aktif. Aktif di sini diterjemahkan mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang. Kalau semester sekarang berarti yang D3 itu semester 6 dan yang D4 itu semester 8. Kemudian IPK minimal 2,75, sehat jasmani rohani, dan bersedia ditempatkan di perusahaan selama minimal 6 bulan. Seperti yang diutarakan oleh Bu Rati tadi, bahwa mahasiswa bisa memilih
di kota mana dia mau magang, seperti itu. Kemudian untuk persyaratan khususnya, kalian tidak perlu khawatir, karena di SIM magang ditunjukkan juga persyaratan yang harus kalian penuhi. Saya share screen untuk SIM magangnya. Nah, ini ya, nanti di tampilan SIM magang. Mahasiswa akan, kalian bisa masuk di sini, kalian bisa klik PMMB, kemudian ini informasinya. PMMB ini, apa kebutuhannya ada di sini, kemudian kalian kalau pengen tahu format contohnya juga ada di sini, mulai dari laporan, fakta integritas, kemudian CV, dan surat izin orang tua. Yang perlu kalian cari di sini adalah fakta integritas ya. Fakta integritas di sini karena ada tanda tangan dari KPS dan ini formatnya, karena ada persetujuan dari koordinator PKL dan KPS, maka ini yang harus kalian kejar terlebih dahulu sebelum batas waktunya. Jadi kita membuka pendaftaran ini sampai tanggal 29 Januari, seperti itu. Nih ya, kenapa kok harus ada seperti ini? Ya karena Bapak Ibu KPS kalianlah yang akan menyetujui ini bisa dikonversi atau tidak di SKS yang harus kalian tempuh di semester tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah kalian memenuhi ini, nah, ini tersedia juga formasinya. Jadi di sini sudah terlihat berapa kebutuhannya untuk jurusan apa dan di mana. Kalian bisa memilih salah satu, seperti yang disampaikan oleh Bu Rati tadi. Untuk tahun ini mahasiswa hanya bisa memilih satu. Kalau tahun sebelumnya mungkin masih bisa diberikan pilihan. Saya pengen di mana, seperti itu. Kemudian kalian tinggal mendaftar di sini. Ini yang harus kalian penuhi. Setelah itu data akan kami kompilasi untuk kami upload ke FHCI. Nah, yang paling penting adalah untuk timeline-nya. Jadi jurusan-jurusan yang tersedia juga sudah ada ya di sistem tadi. Kemudian ini sebagai gambaran batch 1 bahwa formasi yang tersedia di BUMN itu ada sebanyak 3.000 formasi dan pendaftarnya sebanyak 20.000 mahasiswa. Kalau di kita sendiri untuk yang periode lalu ada 380 mahasiswa yang mendaftar. Ini timeline yang harus kalian pegang, bahwa unggah dokumen ke SIM magang mulai tanggal 18 sampai 29 Januari 2021. Sementara seperti itu, apakah jika ada yang ditanyakan, silakan chat di kolom chat atau bisa raise hand. Silakan. Zulfa mau Zulfa mana? Iya Bu, apakah suara saya terdengar? Zulfa? Atau ini yang raise hand dulu, Rifka. Silakan di open cam ya.
Mohon maaf Bu, izin. Zulfa tadi udah masuk suaranya Bu. Mungkin bisa Kak Zulfa Oh dulu. iya, boleh silakan Zulfa. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, tapi videonya belum ada ya? Oh iya, mohon maaf Bu, ini lagi di perjalanan jadi tidak bisa on cam. Ada apa Zulfa? Mohon maaf tidak bisa on cam karena sedang di perjalanan. Oke, bagaimana? Baik, kan tadi untuk persyaratannya bagi mahasiswa minimal semester 5 dan 7 kalau tidak salah. Dan saat ini kan sudah memasuki semester 6 dan 8, di mana mahasiswa di semester tersebut itu sudah mulai mengerjakan TA dan skripsi. Sedangkan kita kan sudah tidak ada perkuliahan atau mata kuliah yang harus diampu. Nah, untuk konversi nilai yang seperti disampaikan oleh Bu Ratih di awal tadi, itu bagaimana ya Bu, bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan TA dan skripsi tersebut? Terima Iya. kasih. Memang berdasarkan pengalaman, justru mahasiswa yang mengikuti ini mahasiswa yang tidak punya tanggungan SKS. Jadi justru sangat terbuka untuk mahasiswa yang tidak punya tanggungan SKS dan mahasiswa masih tetap dapat melanjutkan skripsinya. Begitu nggak berarti? Iya Bu, iya. Dengan tadi siapa yang tanya? Zulfa, Mbak Zulfa? Iya. Ya, untuk mata kuliah yang bisa dikonversi ini tergantung dari prodinya masing-masing. Kalau prodinya KPS yang mengizinkan yang dikonversi adalah PKL dan skripsi, berarti kita bisa mendapatkan SKS yang besar, gitu ya. Tetapi kalau artinya skripsi itu tidak perlu kita kerjakan, yang akan digantikan dengan laporan PMMB kita, begitu ya. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan KPS masing-masing dan tergantung juga dengan BUMN yang Anda dapatkan, di mana Anda bekerja. Kalau ternyata tugas yang Anda terima di BUMN itu tidak sesuai dengan jurusan administrasi niaga, begitu ya, tentunya tidak bisa dikonversi ke skripsinya, begitu ya. Jadi itu pertama sangat tergantung dari kebijakan dari KPS-nya, apakah skripsi dan PKL itu akan dikonversi, dan yang kedua tergantung juga di perusahaan apa Anda mendapatkan posisi PMMB, dan yang ketiga tergantung dari job yang Anda terima selama melaksanakan PMMB itu. Jadi ini masih belum bisa kita putuskan seragam untuk seinstitusi, sangat kondisional begitu. Jadi benar-benar tergantung masing-masing KPS dan koordinator PKL-nya untuk kebijakan konversi SKS ini ya Bu Ratih? Iya. Jadi mohon mahasiswa yang mendaftar mengkomunikasikan dengan baik ke KPS dan koordinator PKL-nya. Begitu ya. Sekalian minta tanda tangan fakta integritasnya. Oke, terima kasih. Rifka? Iya, baik Bu. Open cam tapi hitam ya Rifka ya? Oh, sudah. Oke, sudah muncul. Silakan Rifka. Izin bertanya Bu. Kalau misalkan nanti di PMMB itu lintas jurusan tetap boleh apa gimana Bu? Lintas jurusan, maksudnya kamu apply untuk jurusan lain? Bukan di jurusan yang saya. Bukan formasi yang dibutuhkan berarti? Iya. Apakah bisa Bu Ratih? Dia mau dari mana ke mana? Misalkan ambil di tentang kayak manajemennya gitu, tapi di jurusan saya kan jurusan elektro, apakah bisa kayak gitu? Oh, nggak bisa. Jadi gini ya untuk semuanya, pendaftaran Anda ini tidak serta-merta akan kita langsung kirim ke FHCI. Jadi datanya kan kami kirim dulu ke KPS masing-masing untuk dievaluasi apakah mahasiswa tersebut layak daftar atau tidak. Dan yang kedua, formasi yang dipilih itu cocok atau tidak dengan kompetensi mahasiswa. Yang pertama, KPS akan melihat apakah IPK status mahasiswa ini apakah aktif begitu ya. Siapa tahu terminal gitu. Kemudian yang kedua, prestasinya, apakah IPK-nya itu cukup baik sehingga kalau mengikuti PMMB tidak akan menghambat kuliahnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk jurusannya memang relevan dengan kompetensi utama mahasiswa. Nanti yang mereview KPS-nya, maka dari itu kita butuh waktu 3 hari dari penutupan di institusi sampai ke penutupan di FHCI. Gitu.
Oh, gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk kan pelaksanaannya ini Maret, Bu ya. Pelaksanaan magangnya ini Maret, dimulai Maret atau sekitar April begitu. Terus misalkan kita masih ada kayak sidang skripsi seperti itu bagaimana, Bu? Langsung saya jawab, Bu Anissa. Oke, Bu Ratih. Nah, nanti bisa minta izin untuk sidangnya itu dibantu oleh koordinator, dibantu oleh PIC biasanya ya, untuk menghubungi PIC dari BUMN-nya atau dari mahasiswa sendiri mengajukan surat permohonan izin pribadi kepada mentor yang ada di BUMN-nya untuk mengikuti ujian skripsi. Nggak apa-apa sih, selama ini nggak ada masalah juga. Jadi bisa berjalan beriringan begitu ya Bu ya? Ujian aja kan maksudnya, bukan penelitian di kampus kan. Kalau penelitian di laboratorium di kampus mungkin agak sulit ya, karena berarti Anda harus izin berkali-kali gitu. Tapi kalau ujian saja saya rasa enggak masalahnya sehari 2 hari. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Nuril. Nuril, silakan. Ya, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah. Ya, baik. Izin bertanya, Bu. Ini untuk persyaratan umumnya kan mahasiswa aktif. Kalau D3 itu semester 5. Saya lihat dari persyaratan tahun lalu, untuk syarat minimal semester 7 untuk S1 dan semester 5 D3, namun tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa semester 5 S1 dan mahasiswa semester 3 D3 dengan syarat mahasiswa komitmen menjalankan 6 bulan magang full time. Itu bagaimana, Bu? Mahasiswa semester 3 berarti sudah diperbolehkan untuk bisa mengikuti PMMB ini atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Bukan semester 3 ya, Nuril. Semester 5 D3 atau semester 7 D4. Mohon maaf, Bu, sebelumnya saya lihat di web di FHCI yang PMMB 2021 itu menyertakan informasi tersebut, Bu. Bentar, saya cek lagi ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Bisa ke yang lain dulu ya? Karena persyaratan yang disampaikan ke kampus, mahasiswa semester 5 untuk D3 dan mahasiswa semester 7 untuk D4. Iya, betul itu. Minimal. Baru lihat di mana? Nggak ada ini di web juga. Kalau untuk mahasiswa transfer, ngikutin dengan semesternya dari D3-nya ya. Jadi kita anggap yang transfer tingkat 1 itu sama dengan tingkat 5 gitu ya. Semester 9, semester berapa? 7 berarti ya. Ya, begitu ya Nuril. Kayaknya sudah jelas itu. Kita membatasi di semester 5 karena kalau di semester 3 teorinya juga masih banyak. Jadi yang dikonversi juga bagaimana gitu penilaiannya. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Apakah sudah cukup? Jangan lupa untuk mengisi link absensi ya di chat room. Kalau mahasiswa fresh graduate, apakah boleh mendaftar? Fresh graduate, Iqmal yang dimaksud di sini kalau sudah lulus nggak boleh karena persyaratan utama tadi mahasiswa aktif. Jadi kalau fresh graduate
dia sudah skripsi tapi mau daftar ulang, begitu boleh ya berarti ya kalau begitu kasusnya? Gimana mau transfer? Boten. Kalau sudah selesai skripsi, tetapi dia masih ingin mengikuti program magang, jadi gambling gitu Bu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, Iqmal. Oke. Terakhir, di sini sudah hadir alumni dari FHCI. Kalau ada Mas Irfan. Mas Irfan? Terdengar? Iya, halo Bu. suaranya? Iya. Halo Irfan. Halo Oh, ada Bu. Irfan. Kok bisa Iya. Irfan? Halo Bu Rati. Ya, Sering gimana berhubungan dengan Bu kabarnya? Rati dulu ya. Mas Irfan ini di 3 Alhamdulillah. akuntansi, di mana dia ikut program PMMB batch berapa Irfan? Mohon maaf, saya di batch 2 2020. 2020 ya, batch 2 2020. Kok nggak on cam Irfan? On cam kok, spotlight dulu Bu Anissa. Iya Bu, Oh, saya iya deh. mencari ini. Saya stop share dulu. Nah, oh iya ini. Nah, ini Mas Irfan, sore-sore nih, boleh dong dikasih pengalamannya ke adik-adiknya, gimana caranya ikut PMMB. Kebetulan Mas Irfan ini setelah ikut program magang PMMB, dia juga ditawarin untuk menjadi pegawai tetap. Begitu ya Mas Irfan ya? Padahal di Pertamina ya Mas Irfan? Halo Irfan. Oh, Irfannya hilang. Zulfa, mohon maaf, apakah linsi magang bisa di-share? Karena saya coba akses tidak bisa. Oh, iya sebentar masih ada perbaikan dari Puskom. Bisa ditunggu beberapa menit ya. Oke. Muhammad Bahrodin ya, pertanyaannya sudah terjawab bahwa yang sudah ujian skripsi dan yudisium terus dinyatakan lulus, tetapi belum wisuda. Tidak boleh ya. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. intinya kalau sudah ujian skripsi dan sudah ada pernyataan lulus ya yudisium, itu statusnya di si magang sudah nggak muncul karena si magangnya terintegrasi dengan si akad. Gitu. Untuk KHS bisa untuk KHS bisa menggunakan yang dari siakat ya. Jadi melampirkan dari siakat ya Bu ya. Ya, Untuk boleh, KHS. boleh. Jadi kalau transkrip belum ada, kemudian KHS-nya tidak lengkap, sebagian bisa di-screenshot dari si akad. Oke, ini Mas Irfan nih. Mas Irfan, Iya. pesannya dong buat adik-adik kalau dia nanti keterima di Pertamina juga mungkin seperti Mas Irfan. Mas Irfan ini Oh, kebetulan iya. keterima di Pertamina ya adik-adik. Silahkan. Oh ya, mungkin terima kasih ya atas waktunya kepada Bu Kurnia Ekasari dan Bu Rate serta Bu Anissa selaku PIC Polinema yang baru ya gitu. Kesan pesan saya sih terhadap nanti teman-teman lulusan Polinema ya, apalagi yang lagi mau ikut program PMMB ini, kalau bisa sih diikutin dari proses awalnya sampai akhir nanti gimana. Nanti kalian bakal seandainya nih, saya doakan semua yang daftar ini bisa keterima lah gitu. Nanti usahanya PIC itu yang benar-benar ekstra nanti. Itu benar-benar diikutin dari awal sampai akhir. Nanti kalian pasti dapat itunya, manfaatnya lah yang bisa diambil. Terutama kalau yang aku kemarin alhamdulillah kan penempatan di PT Pertamina Persero Mor 4 daerah Semarang itu beberapa kayak kalau saya kan dari jurusan di 3 akuntansi dulunya. Nah itu ilmu yang saya dapat di kampus itu juga dapat di PMMB ini gitu. Jadi nambahlah ilmunya. Jadi yang nggak diajarkan di kampus bisa diajarkan lewat PMMB ini gitu. Contohnya kemarin kayak
mungkin aplikasi software accounting ya, SAP gitu-gitu kan. Dan di akuntansi belum dapat itu. Nah, di dunia industri ternyata udah dapat gitu. Itu sih. Pokok diikutin lah dari proses dari awal sampai akhir nanti gimana. Lumayan nanti ketika kalian katakanlah kemarin itu beberapa teman-teman saya udah dapat sebelum sebelum mereka wisuda lah, itu ada yang beberapa ditawarin kerja di perusahaan yang dia ikutin gitu. Itu sih. Jadi nanti ketika lulus juga kalian sangat beda lah dengan yang lain gitu. Kalian juga ikut program ini gitu. Di sisi lain teman-teman kalian kan yang lain nggak ikut gitu. Yang ikut ini jadi nilai plus lah di mata perusahaan gitu. Kayak saya kemarin, saya kan diterima sekarang di Telkom Jakarta. Itu bener-bener waktu interview ditanyain tuh yang PMMB gitu. Ngapain aja di sana gitu-gitu. Itu sih pengalamannya. Oke, terima kasih Mas Irfan. Ya. Semoga lakinya bisa nular ke adik-adiknya ya. Amin, amin. Kemudian ini ada pertanyaan, tips and trick agar bisa diterima. Kebetulan tidak ada karena match up oleh sistem, tetapi ya sudah, memang kalau kata Irfan sih, ya rezeki-rezekian gitu ya. Ya, sekian betul. Saya mahasiswa ahli jenjang belum mendapatkan tag ATM. Solusinya bagaimana, Bu? Apakah boleh menggunakan KTM lama, Ibu? Boleh. 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 Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, nanti recordnya akan saya up di YouTube ya. Kemudian kita bisa komunikasi lebih lanjut via WhatsApp aja. Oke. Saya rasa sekian Bu Rati, Bu Sari untuk acara sosialisasi PMMB batch 1 ini. Nanti adik-adik mahasiswa bisa komunikasi baik langsung ke KPS atau koordinator PKL-nya untuk fakta integritasnya dan hal-hal lain yang bisa ditanyakan langsung ke saya atau Bu Rati. Seperti itu. Terima kasih Bu Sari, Irfan, Bu Rati atas atensi dan kesediaannya meluangkan waktu bersama adik-adik kita dalam program PMMB ini. Terima kasih Bu Rati, terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu. Acara hari ini saya tutup. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang tanya. Apa Bu Sari? Kan dalam waktu 6 bulan kita wisuda, tetap diberikan sertifikat. Ya. Baca chatroom lagi Bu. Ya. Jika di tengah-tengah proses PMMB kita lulus dan diwisuda, apa tetap dapat sertifikat? Dapat. Jawabnya seperti itu. Akhir liburan semester 4 apakah diperbolehkan? Akhir liburan semester 4 itu berarti batch depan ya. Ya. Nanti kita lihat peraturannya bagaimana, apa masih tetap. Kalau dulu-dulu sih boleh. Baik, terima kasih.